Mahfud MD mengapresiasi gebrakan Presiden Prabowo Subianto di awal masa kepemimpinannya. Salah satu yang disorot soal mengurangi kunjungan kerja ke luar negeri. Mahfud mengacungi jempol meski diakui itu sulit jika melihat pesta di kabinet saat ini. Mahfud bahkan belak-belakan menyebut melihat rekam jejak mereka yang menjadi menteri ada yang memiliki masalah hukum. Pernyataan Mahfud ini dikutip dari akun YouTube-nya Mahfud MD Official pada Selasa 19 November 2024 ketika menjadi pembicara di kampus UGM dalam acara Polgov Days 2024. Demokrasi sebagai pedoman konstitusi itu tidak tergantikan. Apapun yang terjadi, berapa kali pun konstitusi diganti, dalam catatan saya sudah 11 kali konstitusi diganti sejak tahun 45, demokrasi selalu dinomorsatukan. Nah, sekarang ini kita juga lahir dari sebuah proses demokrasi yang sekarang pemerintahnya disebut transisi. Kenapa? Karena baru menggantikan pemerintahan Pak Jokowi, Kabinet Indonesia Maju, untuk menuju pemerintahan Pak Prabowo, Kabinet Merah Putih. Nah, ini begini, saya melihat dua lapis masalah. Kalau demokrasi itu kan ketata pemerintahan dan kepemimpinan itu kan ditentukan oleh visi pemimpin, statement pemimpin, arahan pemimpin. Kalau saya mencatat sampai hari ini minimal tiga kali dalam forum besar Presiden Prabowo ini menyatakan visi, misi, dan arahannya. Itu bagus sekali. Saudara tidak boleh mengatakan wah itu salah, itu bagus sekali. Karena satu, saya ingin memimpin Indonesia yang bersih dari korupsi tadi. Yang kedua, saya ingin memimpin Indonesia sesuai dengan tujuan konstitusi, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat. Artinya pemerintahannya betul-betul diarahkan untuk membangun masyarakat itu bersih untuk masyarakat. Yang ketiga, pemberantasan korupsi. Kemanapun Anda koruptor akan saya kejar meskipun sampai ke Antartika. Tegas Pak Prabowo. Yang keempat, penegakan hukum. Lalu demokrasi, sehingga dia berpesan khusus kepada Intel itu kan, intelijen itu tidak boleh menginteli rakyat, sehingga kayak di sini diskusi tidak mungkin lagi dibubarkan. Intel tuh penting, tapi lalu dibubarkan oleh polisi atas nama undang-undang, ini harus bubar, tidak ada. Karena Pak Prabowo sudah bilang tidak boleh. Intel tuh untuk justru nginteli musuh negara, bukan rakyatnya sendiri yang diinteli, apalagi di kampus-kampus. Nah, itu pidato Pak Prabowo di Magelang, rapat kabinet pertama. Itu juga bagus pengarahannya, kira-kira intinya seperti itulah. Bahkan kemudian Anda pemerintah yang diangkat ini harus bersama saya. Kalau Anda tidak setuju dengan saya, minggir. Nah, gitu kan. Untuk agenda-agenda itu tadi, itu kan bagus gitu. Bahkan saudara, yang terakhir di gerakan sosial nasional itu solidaritas ya, pokoknya GSN gitu. Itu salah satu yang diangkat, pemerintah jangan suka kunker. Sederhana itu, tapi kunker itu penyakit. Kunker itu penyakit, kunjungan kerja. Sekarang ini saya sering kunjungan kerja, tapi kalau saya kunjungan kerja yang bukan penyakit, yang sungguh-sungguh kunjungan kerja. Kalau ke luar negeri itu kedutaan besar tuh ngeluh loh, Pak, kami ini KBRI kerjanya hanya ngelayani orang kunker saja, padahal yang dipelajari tidak ada studi banding. Itu DPR, saya pernah anggota DPR. Anggota DPR itu enak. Setiap anggota komisi mendapat
jatah kunker ke luar negeri. Setiap menjadi anggota pansus sebuah undang-undang dapat jatah kunker ke luar negeri. Nah, menjadi pansus itu bisa 5 pansus loh dalam setahun, satu anggota itu bisa 5, bisa 6. Berarti 6 kali ke luar negeri dalam setahun. Dan itu tidak ada yang dikerjakan. Katanya studi banding apa? Yang kata Pak Prabowo kemarin, untuk apa kamu ke luar negeri? Masalah kita udah tahu, di luar negeri tidak dapat apa-apa, dan itu betul. Dan itu dulu yang saya lakukan ketika saya jadi anggota DPR tahun 2007. Ya, tahun 2007 itu saya jadi anggota pansus undang-undang pemilu untuk pemilu yang tahun 2009. Undang-undangnya lahir tahun 2008. Pendaftaran pemilu mulai tahun 2008 kan April gitu. 2007 itu undang-undang. Saya di situ, saya anggota pansus. Nah, tahun 2008 saya pindah menjadi ketua MK. Nah, saya sudah ketua MK ini dikirim surat oleh DPR, Bapak pansus pemilunya mau milih mana? Padahal undang-undangnya udah selesai. Kunjungan kerjanya masih dilakukan. Kan buang-buang duit tuh. Apalagi sudah jadi kok. Studi banding apa saya bilang? Oh ya, saya bilang ya Anda ini main-main. Ini mau studi banding apa? Bilangnya, Pak ini jatah Pak. Setiap pansus itu boleh ke luar negeri. Wah, Amerika, Prancis, dan itu eksekutif loh. Biayanya bukan jabatannya. Meskipun legislatif tapi biayanya eksekutif semua itu. Mahal banget. Gitu. Nah, oleh sebab itu, nah sekarang itu Pak Prabowo tahu itu semua enggak benar. Nah, sekarang masa transisi ini apa ini bisa dilaksanakan? Ya tentu kita harus jujur. Ya biarin aja kerja dulu, tapi melihat konfigurasinya sekarang ini kayaknya itu tidak mudah dilaksanakan itu. Karena pertama ya kita lihat track record. Orang-orang yang masuk kabinet ini yang punya masalah hukum itu banyak. Banyak yang tidak ngerti ketata pemerintahan dan ketatanegaraan. Tapi itu bisa diajari lah. Saya dulu juga masuk baru kok, bisa kok akhirnya. Tapi banyak yang tidak ngerti. Banyak yang secara ideologis itu tidak sejalan dengan ideologi mainstream tentang terjemahan Pancasila itu. Sehingga saya agak ragu, apa ini bisa jalan ya? Nah, oleh sebab itu saya agak ini juga ya mau nunggulah, agak ragu tapi kita tunggu, tidak boleh kita menjat gitu. Oh ya ini kan demokrasi. Tapi intinya dalam 2 menit terakhir ini intinya gini, demokrasi itu sangat penting karena demokrasi itu selalu menjadi momentum untuk redistribusi kekuasaan. Kalau yang kemarin kita jelek kan ada pemilu, distribusikan lagi kekuasaan, bagi lagi. Nah sekarang kalau distribusi tidak benar, ya nanti kita bagi lagi. Makanya demokrasi itu harus periodik gitu. Salah satu cirinya itu ada periode pergantian kepemimpinan. Artinya kekuasaan itu bisa dibagi lagi. Nah proses membagi kekuasaan itulah permainan politik. Itu. Terima kasih. Oke.